Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في الشرح الثلاثة الأصول في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 60 بعد 200 وألف. Terakhir kita sudah membahas tentang Hanifiyah dan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sebesar-besar yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa a'zamu ma naha anhu, dan sebesar-besar yang Allah larang darinya asyirk adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa. Doa di sini dalam makna khusus ya. Doa di sini dalam makna khusus yaitu ibadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Kita perlu ketahui makna at-tauhid. Sudah dijelaskan kemarin bahwa tauhid dalam istilah syariat itu punya dua makna. Ya, adapun tauhid menurut bahasa adalah artinya adalah menjadikan satu ya, dari fi'il madi wahada yuwahidu tauhidan. Ya, menjadikan satu atau menjadikan esa. Esa itu kan satu, mengesakan ya, menjadikan satu. Itu menurut bahasa. Ya, adapun menurut syara, tauhid punya dua makna, makna am dan makna khas. Ya, makna am dari tauhid ifradullahi ta'ala bihaqqihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hak-haknya, ya, pada hak Allah. Sedangkan hak Allah nau'an, ya, hak Allah itu ada dua. Yang pertama hak ma'rifah wal isbat, dan hak iradah wa talab. Ya. Saya ulangi, hak Allah yang pertama yaitu hak fil ma'rifah wal isbat. Yang kedua hak fil iradati wa talabi. Ya. Hak dalam ma'rifah wal isbat ini melahirkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat.
Sedangkan hak dalam iradah wa talab itu dari sini lahirlah tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Ini makna am. Sedangkan makna khusus adalah ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Dalam segala semua peribadatan. Ya, inilah yang dimaui oleh penulis. Ya, penulis ini ketika menyebutkan tauhid, maka stretchingnya adalah yang dimaui adalah tauhid secara khusus, yaitu tauhid ibadah, tauhid ibadah. Ya, karena Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa diutusnya itu fokusnya ke tauhid ibadah. Ya, nanti akan dijelaskan ya ketika eh, oh iya, itu di kitab Qaidul Arba ya, bahwa kaum musyrikin pada zaman Nabi itu mereka mengakui bahwa Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki dan lain-lainnya. Artinya mereka sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, bahkan para ulama mengatakan tauhid asma wa sifat karena dibawakan dalam eh, sigoh nama ya. Annallaha huwar razik ya, wal muhyil mumit, al mudabbir, itu nama Allah semua ya. Maka kalau ada tauhid ya di kitab ini, maka yang dimaui adalah khusus tauhid ibadah ya. Dan ini adalah sebesar-besar ibadah, sebesar-besar yang Allah perintahkan dengannya, tauhid. Maka kebalikan dari tauhid atau lawan dari tauhid adalah syirik. Ya, sebesar-besar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Syirik. Ya, apa itu syirik? Syirik secara bahasa syaraka yusroku syirkan, berserikat, bersekutu. Ya, bersekutu. Apa sih kita lakukan pendekatan pemahamannya adalah dengan misalnya ada orang yang mau buka usaha, kemudian dia berserikat ya patungan modal dan selainnya. Misalnya dia buka usaha apa namanya franchise ya atau buka usaha minimarket. Nah, di dalam usaha itu ada perserikatan ya, ada yang punya saham sekian, ada yang punya saham sekian, ada yang punya tenaga dan ilmu. Maka dalam toko tersebut, minimarket tersebut ada banyak pemilik ya. Sedangkan di alam semesta ini Allah ini tidak butuh kepada serikat. Ya, Allah tidak punya serikat di alam semesta ini. Allah sendiri. Ya, Allah Maha Mampu. Ya. Maka konsekuensinya ketika kita menyembah selain Allah, maka dia meyakini bahwa selain Allah tersebut punya sesuatu di alam semesta ini. Ya, punya serikat, punya saham. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, istilah syariat, syirik juga punya dua makna, makna am dan makna khas. Sebagaimana tauhid tadi makna amnya adalah ifradullah ta'ala bihaqqihi, maka syirik pun yang am adalah ja'lu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairihi. Ya. Ja'lu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairihi. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Ini syirik secara umum. Ya, menjadikan sesuatu ya dari hak Allah untuk selain Allah. Ya, misalnya hak Allah itu tadi adalah hak ma'rifah wa talab. Hak ma'rifah wal isbat. Ya, di mana kita tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rizki dan yang lainnya, maka kalau kita menjadikan hak ini untuk selain Allah, kita mengatakan atau meyakini bahwa ada orang lain, ada makhluk lain, atau ada Tuhan lain yang bisa memberi rizki, memberi jodoh dan yang lainnya, maka inilah masuk kepada syirik karena dia sudah
menjadikan hak Allah kepada selain Allah. Ini makna umum, ya. Ja'lu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairihi. Ya. Adapun makna khususnya, syirik adalah ja'lu syai'in minal ibadah. Ya, perhatikan. Ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillahi subhanah. Ya, menjadikan suatu dari peribadatan, ya, kepada selain Allah. Nah, inilah syirik ketika diitlakkan di kitab ini, maka yang dimaui adalah syirik secara khusus. Ya, sebagaimana tauhid tadi ifradullahi ta'ala bil ibadah, maka syirik juga secara khusus ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah, menjadikan sesuatu peribadatan tertentu, ya, semua jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah, ya, dijadikan kepada selain Allah. Ya, nanti disebutkan di antara ibadah itu ada cinta, ya, ada syirik, ada khauf, ya, takut, ada mahabbah, ya, khauf, kemudian khasyah, tawakal, nanti disebutkan, ya, di tempatnya nanti, insya Allah akan diterangkan, ya. Pertanyaannya, ya, kenapa di yang saya gunakan untuk ini definisi adalah definisi dari Syekh Syekh kami, Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin, ya. Pertanyaannya, para ulama dahulu itu mendefinisikan syirik dengan sorful ibadah, ya. Sorf, dengan sorf, ya, memalingkan. Sorful ibadah li ghairillah. Kenapa di sini ja'lu syai'in, ya? Kenapa di sini ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah? Ya. Jawabannya karena kata ja'lu itu lebih lebih tepat, ya, lebih pas dengan khitab syar'i, dengan Al-Qur'an dan hadis, ya. Allah berfirman, ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, perhatikan itu kata ja'lu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, ja'ala, ya. Makanya ditakbir dengan ja'lu syai'in. Ya. Kemudian musannif membawakan sebuah eh, dalil untuk menguatkan pernyataan beliau bahwa tauhid adalah perintah terbesar dan syirik adalah larangan yang terbesar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, ini potongan ayat dari surah An-Nisa, ya. Potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 36. Ya, An-Nisa ayat 36. Ayat ini juga disebut dengan al-huquq al-asyarah, ya. Al-huququl asyarah. 10 hak-hak Allah, ya. Ayat ini juga disebut dengan al-huquq al-asyarah, 10 hak-hak Allah. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Ya, diambil dari mana sisi pendalilannya? Ya. Sisi pendalilannya dari 10 hak Allah, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini berada pada tempat pertama. Ya, disebutkan pertama kali. Ya. Maka tidaklah Allah memulai kecuali bil aham fal aham, ya, kecuali dengan yang paling penting
terlebih dahulu, kemudian yang penting. Ya. Dan yang pertama, hak yang pertama adalah wa'budullah. Sudah berlalu ya bahwa ibadah kalau diitlakan di Quran maka maknanya adalah tauhid. Ya, Ibnu Abbas berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa maknaha at-tauhid." Ya, maka di sini maknanya adalah wahadullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan tauhidkanlah Allah dan janganlah kamu berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Ya, ini disebutkan kedua-duanya tauhid dan syirik menunjukkan bahwa inilah yang terbesar ya, perintah yang terbesar dan larangan yang terbesar. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu asyirik, dan sebesar-besar yang Allah larang darinya adalah syirik. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah taala fa idza qila laka, ya, tiba-tiba beliau mengatakan maka kalau kamu ditanya. Ya, fa idza qila laka, maka kalau kamu ditanya mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu usul salasah? Apa itu usul salasah yang wajib manusia mengetahuinya? Sudah dijelaskan bahwa kata insan mencakup jin dan manusia, ya. Apa itu 3 landasan dasar yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya, ya. Fakul, maka jawab kata beliau. Fakul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab, usul salasa adalah seorang hamba mengenal Robnya, ya, mengenal Robnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah ini dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibuat-buat oleh beliau saja bahwa ini adalah 3 landasan, beliau yang mengarangnya? Jawabannya tidak, ya. Beliau tidak mengarang sendiri, ya. Beliau mengatakan ini berdasarkan dalil, ya. Dalilnya pada surat Al-Baqarah, ya. Kalau tidak salah ayat 20, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ya. Wahai manusia, nas di sini juga masuk kepada jin dan manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya. U'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was sama, dan seterusnya, ya. Maka sisi pendalilannya tidak mungkin kita bisa mengamalkan ayat ini, mengamalkan perintah ini untuk beribadah kepada Rob kita tanpa kita mengenal siapa Rob kita, ya. Tanpa kita mengenal siapa Rob kita, ya. Ma'bud, sembahan kita itu siapa? Gak mungkin kalau kita beribadah kita nggak kenal sembahan kita, ya. Kemudian tanpa kita mengetahui tata caranya, yaitu dinul Islam. Islam mengajarkan tata cara beribadah. Gak mungkin kita mau beribadah tapi nggak bisa tata caranya. Itu tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin bisa merealisasikan ibadah tanpa kita mengetahui siapa orang yang membawa ajaran ini. Ya, maka lengkap sudah apa yang diisyaratkan oleh beliau, ya, bahwa 3 landasan adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terambil dari hadis Al-Bara bin Azib, ya. Hadis yang panjang yang mana ketika manusia sudah dikubur,
di alam barzah, ya, sudah masuk ke alam kubur, ya, maka dia akan didatangi mungkar dan nakir dan akan ditanyakan tentang tiga ini, tentang tiga landasan ini, ya. Di mana kita tahu bahwa yang akan menjawab itu bukan mulut kita nanti, ya, tapi amalan kita yang akan menjawab, ya. Akan dikatakan man robbuk, ya. Siapa Rob kamu? Bagaimana kita bisa menjawabnya tanpa kita belajar dulu, tanpa kita mengenal dulu, ya, mengenal Rob kita, mengenal sembahan kita. Tidak mungkin. Makanya buku ini tuh penting sekali untuk dipelajari karena ini paling dasar, ya. Gimana kalau kita bisa menjawab Rabbi Allahur Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, maka kita selamat. Ya, wa huwa ma'budi, dia adalah sembahanku. Kita selamat, ya. Tiga pertanyaan tersebut kalau kita jawab, kita selamat. Maka akan dikatakan enam solihan. Ya, tidur yang nyenyak, kemudian kuburannya diberikan cahaya, dilapangkan. Tetapi bagi yang tidak bisa menjawab, marobuk, dia akan berkata, ah, 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 maka akan dipukul oleh besi yang berduri. Ya, dalam sebuah hadis akan dipukul oleh besi yang berduri. Ya, kemudian dengan pukulan tersebut dia menjerit sekeras-kerasnya dan jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya, kecuali manusia dan jin. Maka Usul Salasa ini bukan buatan dikarang-karang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ini adalah diambil dari nas Al-Quran dan hadis, ya. Diambil dari nas Al-Quran dan hadis. Wallahu alam bissawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah taala al-aslul awal, ya. Adapun di nuskhah yang saya dapatkan dari guru-guru saya, tidak ada kata al-aslul awal. Ya, ini dari pencetak saja supaya memudahkan. Aslinya langsung, aslinya langsung faidza qila laka man rabbuk. Ya, seperti ini asli. Kata beliau, apabila kamu ditanya, ya maka kalau kamu ditanya begitu, ya, terjemahan bebasnya, man rabbuk, siapa Robmu? Ya, siapa Robmu? Fakul, maka jawab, Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min zalikal alam. Maka jawab, Tuhanku adalah Allah. Allah yang mentarbiah saya, ya. Rabbani itu mentarbiah saya. Dan kata tarbiyah itu, kata Rob itu bermakna as-sayyid wal muslih wal malik li jami'il asya. Ya, kata Rob dalam bahasa Arab itu bermakna as-sayyid, ya, wal malik atau wal malik, as-sayyid wal malik wal muslih li jami'il asya, ya. Artinya yang menjaga, merawat, ya, menyumpuni segalanya, ya, pada semuanya. Ini Rob, ya. Itu nyala-nyala robot jam berapa, Bu? Wow. Baik. Ini makna Rob. Saya ulangi, ya. Kata Rob, ya, jamaknya masdarnya adalah tarbiyah, ya, tarbiyatan. Mengandung makna yang memelihara, ya, mendidik, menjaga, merawat dan semuanya, ya, pada segala kebutuhan kita. Ini Allah, ya. Wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan juga yang merawat alam semesta, yang merawat alam, ya, semua alam dengan nikmat-nikmatnya.
dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Wa huwa ma'budi, dialah sembahanku. Dialah sembahanku. Laisali ma'budun siwahu. Saya tidak punya sembahan lain selainnya. Saya tidak punya sembahan lain selainnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, ya. Firman Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji yang baik-baik itu lazim, ya, hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin. Ya. Wa ana wahidun min wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min zalikal alam, dan saya salah satu dari alam itu, ya. Nanti akan ada kritikan terhadap definisi yang beliau bawakan, ya, terhadap apa kalimat yang beliau bawakan ini, wa kullu ma siwallahi alam, ada kritikan dari para ulama. Ya, sekarang kita jelaskan dulu tentang Allah, ya, tentang Allah. Usul, ya, usul ma'rifatillah, usul mengenal Allah itu ada 4, ya, yang wajib kita ketahui, ya, usulnya, dasarnya mengenal Allah itu ada 4, ya, boleh dicatat, ya. Usul yang pertama, dasar yang pertama adalah ma'rifatu wujudihi. Fayu'minul abdu annahu maujud. Usul yang pertama, kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu ada. Ya. Dari mana kita meyakini Allah ada? Nanti akan dijelaskan, akan diterangkan dalil-dalilnya tentang Allah itu ada. Ya. Ini kalau sudah demikian, maka seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu ada. Ma'rifah. Ya, ma'rifah itu, Allah itu ada. Yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi. Ya. Kita mengenal rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah dan hak Allah. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah itu Rabb kullu syai. Ya. Rabbu kulli syai. Ya. Rabbnya segala sesuatu. Itu Allah. Yang ketiga, ma'rifatu uluhiyatihi. Mengenal uluhiyahnya. Ya. Mengenal uluhiyahnya. Yaitu kita meyakini bahwa semua ibadah, semua peribadatan hanya berhak disandarkan kepada Allah, hanya berhak diserahkan kepada Allah. Ya. Ini uluhiyah. Yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Yaitu kita meyakini, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulya. Ya, yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi. Sekarang kita bahas tentang sisi pendalilan, ya, dari keempat usul ini. Ya. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. 4 usul ini, 4 dasar mengenal Allah ini didalil atau ditunjukkan oleh dalil alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dari kata alhamdulillah. Ya. Dari mana? Dari kata alhamdulillah dipetik bahwa Allah itu ada. Dari mana sisi pendalilannya? Dari kata alhamdulillah dipetik bahwa Allah itu ada. Ya. Sisi pendalilannya adalah sesuatu yang dipuji itu menunjukkan yang dipuji itu ada. Tidak mungkin orang itu memuji sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Sesuatu yang tidak ada nggak mungkin dipuji.
Ya, tidak masuk akal kita memuji sesuatu yang nggak ada. Wujudnya saja nggak ada, kenapa kita dipuji? Kenapa kita memuji? Nggak ada, ya. Sesuatu yang dipuji maka menunjukkan ada, ya. Maka segala puji hanya untuk Allah menunjukkan Allah itu maujud, ada, ya. Kemudian ma'rifah yang kedua, dalil ma'rifah yang kedua dari kata Rabbil alamin. Ya. Rob alam semesta, Robnya seluruh alam. Ya. Dipetik bahwa di sini ada isbat penetapan rububiyahnya Allah. Ya. Sifat eh, apa? Perbuatan-perbuatan Allah, ya, rububiyahnya Allah. Kemudian ma'rifah yang ketiga yaitu ma'rifah uluhiyah dari kata alhamdulillah, ya. Di sini ada isbat juga, ada penetapan bahwa semua pujian, karena memuji itu ibadah, ya. Pujian itu ibadah, adalah berhak disembahkan kepada, berhak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kata lillahi rabbil alamin ada di sini asma wa sifat, ya. Ada dari asma wa sifat, ya, rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu, ya. Wal ilmu indallah. Besok hari Selasa insya Allah kita akan jelaskan lebih lanjut, ya, tentang ini. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.